Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Anda kembali menyaksikan Buletin Jateng Day Dialog bersama saya Reda Pulpi. Pemirsa, kalau kita bicara tentang perekonomian dan pembangunan, ini menjadi dua hal yang tentunya tidak dapat terpisahkan. Peningkatan perekonomian suatu daerah ini erat kaitannya dan tidak lepas dari pembangunan yang masif dilakukan. Nah, salah satu daerah di Jawa Tengah yang masif melakukan pembangunan adalah Kota Surakarta. Ada 17 prioritas pembangunan yang diharapkan dapat menggeliatkan kembali perekonomian pasca pandemi. Dan siang hari ini saya sudah kedatangan dua narasumber di studio Metro TV Jateng DIY, Ibu Roro Indradi Sarwo Indah, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Surakarta. Selamat siang Ibu, apa kabar? Baik, selamat siang. Iya, dan juga ada Mas Trihono Setioputro, anggota Komisi 2 DPRD Kota Surakarta. Halo, selamat siang Mas, apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat Mbak. Iya, siang hari ini kami pemirsa akan membahas mengenai pembangunan prioritas di Kota Surakarta. Ada 17 prioritas pembangunannya, Ibu. Apa sebenarnya artinya dan khususnya di bidang perekonomian ini seperti apa sinerginya? Ya. Sebelumnya Mbak Ye, 17 itu apa aja? Oke. Mungkin pengen tahu nggak Mbak? Apa saja Ibu 17? Ada cukup banyak karena kalau kita lihat ya. Ada 17 ya. Mulai dari ada yang paling sekarang paling banyak mungkin masyarakat dan warga dari luar Kota Surakarta ini mampir menjadi ikon Kota Surakarta, Masjid Raya Zayed. Masjid Raya Zayed. Kemudian nanti yang akan dibangun dengan Islamic Center-nya yang ada di situ. Kemudian ada sentra IKM Mebel Jilingan, revitalisasi Balai Kambang, revitalisasi Gor Indoor Manahan, kemudian ada revitalisasi juga ada pembangunan sentra IKM Mebel Jilingan, kemudian ada TSTJ, Taman Satwa Taru Juruk, kemudian ada pembangunan juga Ngarsopuro dan koridor Gatot Subroto. Itu juga ada. Kemudian ada lagi Keraton Kasunanan. Ada lagi Lokananta. Lokananta ini yang baru saja itu kemarin ada pentas yang cukup besar gitu. Kemudian ada untuk PTSA Putri Cempo juga. Kemudian ada apa lagi, Dek? Ada Keraton Kasunanan yang ini juga mau direvitalisasi. Kemudian tadi TSTJ sekarang berubah menjadi Solo Safari. Jadi memang dari ujung timur sampai ujung barat di kawasan Solo Utara ini mulai dikonektingkan dengan rute-rute transportasi yang nanti berujung pada destinasi wisata seperti itu kan. Banyak ya. Banyak kan. Iya. Dan harapannya 24 ini selesai semua. Ini memang semua. Iya, kalau diusahakan. Berarti semuanya saat ini masih dalam proses begitu ya. Sebagian sudah selesai. Ada yang sudah selesai. Ya, yang 24 mau selesai nanti Balai Kambang, kemudian Masjid Zayed dan viaduknya. Iya. Putri Cempo, ada rel Simpang 7 Joglo. Iya. Juga ada. Ini Balai Kambang 2024 ini operasional. Nah, ini kemudian impact-nya nanti dengan bidang perekonomian seperti apa? Ya, tentu saja dengan adanya pembangunan ini, ya, perekonomian itu menggeliatnya karena nanti diharapkan, tentu saja yang hadir ini kan nanti ada dari luar kota. Mereka bisa makan atau istilahnya jajan dari yang mulai restoran sampai UMKM yang ada di sekitar tempat-tempat yang dibangun ini itu menjadi istilahnya laris lah. Laris. Kemudian hotel-hotel itu kemudian juga tentu saja ada transportasi juga. Karena memang sehingga ini mulai sudah menggeliat perekonomian dari tahun 2022 ini di tahun 2023. Oke, Mas Tri, tadi Ibu menyebut bahwa sudah mulai menggeliat begitu ya.
sebesar apa dampaknya? Kalau dampaknya kan juga terlihat secara statistik kemarin di liburan akhir setelah pasca Lebaran itu kita bisa mengalahkan Jogja. Nah, kemudian dan kemarin Lawang Sewu yang di Jawa Tengah selama beberapa tahun ini jadi top up-nya. Mohon maaf kita kemarin menggeser dengan kedatangan per hari kurang lebih sekitar dalam satu minggu ada 750.000 orang yang datang ke Solo untuk bisa melihat the one only lah di Indonesia masjid yang memiliki prototipe seperti halnya yang ada di Emirat Arab itu sendiri. Mungkin nanti juga bisa menjadi sharing info untuk masyarakat dari Semarang ini juga untuk bisa ke sana itu. Iya, oke. Nah, ini ada 17 pembangunan. Tentunya mengakibatkan jalanan Kota Solo cukup padat begitu ya. Pastinya, Kak. Pastinya padat. Apa langkah yang dilakukan, Ibu? Ya. Ini kita kan juga sudah membangun ya Simpang 5 Joglo. Kemudian kita sudah punya flyover. Ya, kita mengatur lalu lintas ini supaya tidak terjadi kemacetan. Dengan Dinas Perhubungan, bagaimana supaya tempat-tempat parkir juga kita bangun yang mendekati destinasi-destinasi wisata. Ya, kalau pas memang hari-hari libur, apalagi libur bersama, itu berat sih. Itu memang cukup padat, cukup padat. Ya, itu di kota-kota manapun seperti itu. Seperti itu. Gitu. Oke. Nah, biasanya wisatawan datang begitu kalau kami perhatikan begitu ya, menggunakan kendaraan pribadi. Tapi kemudian dari pemerintah Kota Solo apakah sudah menyiapkan ke transportasi umum yang sekiranya nanti dapat digunakan oleh wisatawan begitu? Sudah. Jadi kita memiliki beberapa kantong parkir, ada di Terminal Tirtonadi, kemudian ada di Pedaringan, kemudian ada di Ngarsopuro, di parkiran Mangkunegaran itu. Di situ kita menyediakan ada yang koridor kecil, ada juga yang BST. Itu nanti bisa mengantar para turis itu untuk ke Masjid Zayek dan tentu saja ke tempat-tempat pariwisata yang ada di Kota Solo seperti Kampung Batik yang ada di Kauman, Laweyan, dan seterusnya. Jadi kita sudah menyiapkan integrasi transportasi yang bisa nanti untuk ketika para pengunjung datang ke Solo cukup parkir di satu titik, mereka bisa terkoneksi ke beberapa tempat wisata begitu yang ditawarkan oleh Kota Surakarta ya. Nah, dari 17 ada beberapa yang sudah selesai begitu yang memang menjadi menarik bagi wisatawan. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah sudah sesuai harapan? Jangan dijawab dulu karena kita akan jeda dulu, tetap bersama kami pemirsa. Bagi peradaban, teknologi menjadi sahabat perubahan. Juga bagi kami. Dengan teknologi, kami memastikan setiap informasi tersampaikan dengan baik. Sehingga Anda tak hanya mendengar dan melihat, tapi juga merasakan tiap berita yang kami persembahkan. Metro TV, knowledge to elevate. Ya pemirsa, kami masih membahas mengenai 17 prioritas pembangunan di Kota Surakarta, masih bersama dengan Ibu Roro dan Mas Tri. Tadi disebutkan sudah ada beberapa yang selesai, gitu. Kemudian ditawarkan pihak untuk wisatawan dan memang hasilnya pun luar biasa, gitu. Pertanyaannya adalah apakah sudah sesuai harapan? Kalau dijawab sesuai harapan, ini baru masuk ke bulan Juni. Nah, kalau sudah mulai meningkat, ya, cuma angkanya itu nanti di akhir yang kita hitung ya. Yang kita hitung adalah di akhir tahun. Tentu diharapkannya selain menggeliatnya ekonomi ini dari UMKM-nya juga bisa bergerak gitu, tentu kita mengharapkan dari PAD kan. Dari pendapatan asli daerah yang ketika tahun 2022 ini masih terimbas dengan pandemi, itu kita memang belum mencapai angka yang diharapkan.
Jadi baru mencapai di angka 87%. Masih 87%. Itu sampai pertengahan tahun ini. Enggak, di tahun di tahun 2022. 87%. Jadi masih ada sekian belas persen begitu ya, 13%. menjadi PR lah ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah, ini Mas Tri, Mas Tri, tadi disebutkan kan beberapa sudah selesai, berarti yang lainnya masih dalam proses. 2024 harus selesai, begitu ya? Iya. Jadi kemarin progresnya kemarin target wali kota ketika beliau menyampaikan kepada kami, nah di KPJ itu bahasanya 2024 ini beberapa yang strategis, khususnya yang ada di penyokong untuk Masjid Zayed adalah Balai Kambang itu harus, kemudian viaduk Gilingan yang nanti itu menjadi salah satu jalur penghubung untuk bisa mengonektingkan antara dari mulai Lokananta sampai dengan Taman Satwa Taru Juruk atau sekarang dikenal dengan Solo Safari itu, viaduk ini juga akan selesai 24. Nah, kemungkinan yang agak molor nanti di rel layang. Ya, yang ada di Simpang Joglo itu nanti ini yang cukup mungkin kurang lebih di 2025 lah perhitungannya, karena saat ini masih proses untuk connectingkan rel layangnya. Bahkan jalan yang di bawah underpassnya itu juga belum dikerjakan belum. Jadi ya memang warga Solo harus bersabar sih untuk hal itu. Nah itu, kalau kita bicara soal warga Solo begitu ya, kalau kita lihat dari PAD pastikan berdampak, kemudian untuk UMKM, tapi yang terpenting adalah warga asli Surakarta sendiri ya. Tanggapannya bagaimana dengan adanya 17 prioritas pembangunan? Variabel sih Kak. Jadi ya warga kalau yang memang memiliki kesadaran bahwasanya ya memang lah setiap hal yang ingin dicapai lebih baik kan butuh perjuangan kan Kak. Jadi nggak ada sih perjuangan yang enak kan, juga harus melalui hal-hal yang berat lah. Sebagian bisa menerima, ada yang sebagian ya seperti itulah. Tapi ya kita pada prinsipnya yang ada di DPD ini sepakat untuk bisa memberikan formulasi yang tepat, kebijakan yang tepat supaya pembangunan bisa berjalan, kemudian apa yang diinginkan warga Solo untuk nyaman ini juga bisa relatif terpenuhi yang seperti itu. Gimana Bu Roro? Ya, sama Mbak. Dalam arti ya itu tadi. Memang kalau untuk masyarakat ini seperti salah satu dari 17 pembangunan ini kita ada shelter Manan. Shelter Manan ini yang dibuat lebih modern lah. Yang dulu namanya shelter itu bayangannya kan mesti kumuh-kumuh gitu. Sekarang kita buat modern, kita buat seperti food court. Ini masyarakat ya yang berjualan di situ bisa kita menarik dari masyarakat sekitar yang berjualan di situ. Kemudian yang akan dibangun juga ada untuk sentra oleh-oleh. Itu di pasar Kabangan, yang dulu pasar Kabangan. Mundi Rezeki Bu juga masuk. Ya, 17 ini kita termasuk adalah pembangunan untuk pasar Jongge. Pasar Jongge itu yang kita dana dari pusat itu 138 miliar. Sudah Kabupaten Lawean Kak, nanti connectingnya. Lelang, dan pedagang yang dari pasar Kabangan ini akan masuk di situ, dan pasar Kabangan ini akan dibentuk parkir tadi dan pusat oleh-oleh. Itu nanti untuk membackup yang mau ke Kampung Batik Lawean. Bisa parkir di situ, kemudian nanti dengan shuttle bisa masuk ke Kampung Batik. Berarti nanti semuanya akan saling terkoneksi. Iya Kak, jadi semua terkoneksi. Jadi mulai dari Solo Timur sampai ke Solo Barat, Solo Utara sampai Selatan, nanti semua akan ada mercusuar pariwisata. Karena Solo ini kan juga lahir dengan kota pariwisata, budaya dan olahraga lah. Nanti mempermudah wisatawan ya. Nah, ada 17 begitu ya. Bukan berarti tidak memperhatikan yang lain di luar 17 ini ya. Bagaimana dengan di luar 17 prioritas pembangunan? Mungkin salah satu contohnya adalah prioritas adalah 17 tadi. Saat ini pemerintah Kota Solo, Surakarta pasti sangat concern untuk memperjuangkan Swedari. Walaupun itu bukan menjadi salah satu program 17 prioritas, namun Bonrojo ini merupakan, ya kalau dulu orang lama kan bilang kalau belum ke Swedari belum ke Solo. Nah ini jangan sampai sejarah ini juga hilang. Ini juga teman-teman yang ada di legislatif dan eksekutif ini juga masih berjuang terus untuk
itu juga sih. Oke, nah kemudian kalau bicara soal pencermatan begitu ya bagi legislatif dalam mengawal 17 prioritas pembangunan seperti apa Bu Roro? Ya, kita bagaimana 17 ini nanti bisa terrealisasi, tentu sesuai dengan waktu yang diharapkan, yang sudah ditargetkan. Kita juga mengawal, kita juga ke kementerian ya. Bagaimana ada anggaran-anggaran itu sudah pasti akan turun step by step-nya. Jadi kebetulan Ya, kayak saya berdua juga di IKM nggak badan selesai anggaran. kemarin kan nggak selesai IKM ya Bu ya, kita sampai Karena tambah kemarin 20 ada miliar. satu IKM Mebel Gilingan Iya. yang tadinya kita akan 90. diberi 132 sehingga ternyata hanya sekitar 80 miliar, sehingga untuk kelanjutannya kita Pakai harus APBD. mengeluarkan APBD 35 miliar. Oke. Itu bagaimana? Ya memang harus seperti itu, karena kalau itu tidak selesai, masyarakat nggak akan dapat impact-nya. Iya. Kan ketika bangunan ini ada, terus fasilitas penunjangnya tidak ada, kan nggak akan bisa digunakan. Betul. Ya, kita sebagai legislatif ya berani untuk menyampaikan hal tersebut dalam rapat di Banggar, bahwasanya kita awalnya pemerintah tidak mengusulkan, kita minta untuk dimasukkan supaya nanti 2004 ini bisa selesai dan bisa digunakan masyarakat juga. Jadi dengan harapan 17 ini semuanya selesai sehingga Dan berfungsi. dari masyarakat mendapatkan impact yang maksimal begitu ya. Iya. Oke, baik pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami. Untuk meningkatkan kualitas siaran, Metro TV migrasi ke satelit merah putih Telkom 4 dengan parameter: pastikan tetap terinformasi dengan tayangan lebih jernih bersama Metro TV. Pemirsa masih menyaksikan Buletin Jateng DIY Dialog bersama saya Raida Pulpi dan masih membahas mengenai 17 prioritas pembangunan di Kota Surakarta. Tadi disebutkan di segmen sebelumnya bahwa 17 ini semuanya diharapkan dapat selesai di tahun 2024 sehingga dapat berimpact maksimal kepada masyarakat. Salah satunya adalah UMKM. Nah, kalau UMKM itu pasti kan harus ada pendampingan terlebih dahulu agar mereka bisa merasakan atau mendapatkan impact yang lebih maksimal. Seperti apa? Tentu saja ini melalui suatu perencanaan dari sebuah kegiatan yang matang. Kita yang ada di Komisi 2 Kotsen melalui hampir semua OPD di tempat kami ini memiliki kayak semacam tusi untuk peningkatan UMKM. Salah satunya dari Dinas Perdagangan, Koperasi UMKM dan Perindustrian dan seterusnya. Nanti kita akan mengawal bagaimana space-space publik yang dibuka dalam bentuk suatu tempat wisata ini bisa memberikan semacam ruang untuk pelaku-pelaku usaha mikro, Kota Surakarta dulu, karena memang kita tujuannya untuk meningkatkan. Jangan dari pedagang luar kota dulu yang masuk ini. Dan jangan yang kayak semacam perusahaan besar lah. Iya. Jadi supaya nanti benar-benar masyarakat itu bisa mendapatkan multiplier effect. Dan nanti kita akan concern di sana untuk bagaimana bisa mengawal agar setiap ini ada ruang-ruangnya. Kemarin juga terbukti TSTJ kita sidak tidak ada UMKM-nya. Setelah ada surat dari komisi kami 1 bulan ya Bu ya, langsung dia membuka ada UMKM gitu. Itu kalau kita juga istilahnya sidak. Sih. Kita sidak sih di setiap ada konser, kemudian ada pembangunan yang berimplikasi terhadap misalnya komisi kami dari UMKM itu khususnya bagaimana tempat ruang-ruang ini bisa ditempati oleh UMKM khusus dari Kota Surakarta. Karena kalau yang sudah itu masih masuk gitu dari luar kota. Kita porsinya tentu lebih besar lah. Paling tidak 80% itu dari Kota Surakarta. Oke. Berarti sering dilakukan sidak begitu ya, dalam artian pengawasan ya Bu Roro. Temuan yang paling sering ditemukan begitu di lapangan apa? Ya mungkin masih Mbak di konser-konser ya. Konser-konser kita harus karena itu di konser-konser ini kita harus selalu sidak karena kalau mungkin nanti ada kebocoran-kebocoran mengenai tiket lah. Memasukkan tiket yang masuk itu sebenarnya
kemarin dari Bapenda kita sudah dianggarkan oleh Bapenda itu untuk membuat suatu sistem e-korporasi namanya. Sistem korporasi, hingga nanti alat yang digunakan untuk tiket masuk itu menggunakan punya sendiri, tidak pakai punyanya itu gitu. Sehingga kita langsung bisa tercatat jumlahnya, dan kita sidak juga melihat ke dalam berapa kursi-kursi yang kita lihat, perkiraan ini kursi-kursi yang kosong, apakah ini penuh dari beberapa tingkatan tiket-tiket yang ada dari festival, tribun dan segala macamnya, itu yang kita hitung. Dan kemudian kita selalu mengecek apakah setelah ini event ini mereka sudah memasukkan pajak, sudah setor pajaknya ke kas daerah atau belum. Oke, itu yang menjadi penting ya. Nah, kemudian kalau mengenai 17 prioritas pembangunan begitu, ketika dilakukan sidak ada temuan-temuan menarik atau tidak? Ya ada sih Kak, tapi ya relatif jadi kan kayak temuan itu kan sebenarnya kita melihatnya bisa saja ini kan karena informasi yang tidak masif kepada masyarakat. Ambil contoh kayak kemarin Taman Safari Juruk ada, kemudian masyarakat juga banyak yang komplain karena jajan es teh di sana mahal. Nah, kita coba ke sana, kita lihat ternyata memang benar. Terus kita ketemu dengan BUMD di sana, kita mencoba melakukan formulasi untuk ini juga bagian dari kita mintalah CSA dari Solo Safari untuk ya bisa memberi ruang berapa space lah untuk produk UMKM, sehingga nanti kan masyarakat juga bisa jualan di situ. Itu penting ya. Iya, bagi kami itu keberpihakan nggak sih Kak? Jadi Solo tidak menutup ruang investasi untuk apapun, namun ya jangan pernah mengusir UMKM dari Solo gitu aja, karena Solo memang ruangnya di sana. Ya, begitu ya. Nah, kemudian setelah 17 prioritas pembangunan ini selesai, kemudian apa yang akan menjadi concern berikutnya? Ya, dengan 17 pembangunan ini apabila selesai, ini kan juga ada PR lagi. Penataan kota. Bagaimana penataan kota, bagaimana merawat, bagaimana anggarannya yang digunakan untuk perawatan ini, untuk listrik, untuk dan segala macam. Apakah sudah bisa tercover dengan apa yang di masing-masing 17 wilayah ini, pemasukan dari 17 wilayah ini. Oke, kemudian mungkin yang terakhir Bu Roro, yang menjadi catatan penting gitu, agar 2024 dapat selesai dan harapannya tentunya. Ya harapannya tentu pasti selesai tepat pada waktunya. Dan ini tentu bisa membuat PAD di Kota Surakarta ini menjadi tercapai 100%. Itu yang diharapkan. Dan UMKM-nya juga semakin maju, kemudian semakin besar lah, semakin berhasil gitu. Dan Solo ini ada ikon yang bisa menjadi mendunia. Tidak hanya di Indonesia, tapi bisa mendunia. Karena memang kita dalam 17 prioritas pembangunan ini itu ada di tempat-tempat tertentu dari 17 ini, seperti contohnya misalnya sentra IKM, Mebel Gilingan, itu nanti akan menjadi proyek percontohan nasional. Di situ juga akan bagaimana membuat mebel kualitas ekspor, seperti itu. Ini kalau yang sudah rame ini Gilingan ya, Masjid Sayyad itu yang sudah rame, ya sebenarnya Gilingan Masjidnya apa? Nanti kalau Solo gitu ya, menjadi ikon tersendiri dan nantinya dilirik juga untuk wisatawan mancanegara ya. Oke, kalau dari Mas Rik? Kalau saya seperti boleh saya sampaikan, bisa tepat waktu. Yang kedua, ini Solo juga harus berbenah dalam arti dengan 17 prioritas ini selesai, tentu saja yang harus dipikirkan adalah public space. Bagaimana kita bisa menciptakan moda transportasi, kemudian juga pemerintah harus bisa memikirkan kantong-kantong parkir. Jangan sampai nanti kita punya destinasi yang banyak tapi kita nggak punya space, sehingga jalannya buat parkir lah, nanti yang jalan mau lewat mana kan jadi susah. Iya betul. Jadi ini, itu menjadi suatu PR mungkin ya untuk berikutnya ke depan, nanti setelah 17 prioritas pembangunan ini selesai, dan bagaimana merawatnya agar tetap menjadi, tadi kalau disebut
destinasi wisata nomor 1 yang Iya. sudah mulai menggeser kota-kota favorit di sekitar kota Surakarta ya Iya. sepertinya ya. Kita akan punya Twitter loh Kak. Iya. Twitter water loh di Nah, itu Balekambang. nanti juga menjadi salah satu Iya. destinasi yang menarik, Balekambang, bahkan untuk Lokananta. konser-konser bukan hanya Iya. nasional, Iya. internasional pun juga di kota Iya. Surakarta. Iya. Nah, itu bagaimana nanti pemerintah kota Surakarta bersama dengan masyarakat mengelola dan juga merawat agar terus dapat dimanfaatkan dengan maksimal, dan pastinya masyarakat kota Surakarta pun juga mendapatkan impact yang lebih maksimal begitu. Terima kasih Iya, terima kasih. Bu Roro Indradi Saroindah, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Ya, Surakarta, dan sama-sama, Mbak. Mas Trihono Setiaputra, anggota Komisi 2 DPRD Ya, Kota terima Surakarta, kasih. sudah berbincang bersama kami hari ini. Dan demikian pemirsa, saya Rida Pulpi mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Metro TV hadir di mana